Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai dengan saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Yang lebih penting, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya guna menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya udah melewati bulan yang amat mulia, bulan suci Ramadan. Saat ini di dalam bulan suci Ramadan, diri kita dipenuhi dengan cahaya keimanan. Diri kita dipenuhi dengan cahaya ketakwaan. Diri kita dipenuhi dengan cahaya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita masuk bulan Syawal, bulan ujian buat kita semua. Jangan disangka bulan Syawal itu bulan kebahagiaan. Dalam bulan Syawal juga merupakan bulan ujian buat kita semua. Kenapa dikatakan ujian? Apakah kita semuanya bisa menjaga cahaya keimanan yang ada di dalam diri kita, yang telah kita bangun selama di dalam bulan suci Ramadan? Bagaimana caranya menjaga daripada cahaya keimanan yang udah kita bangun di dalam bulan suci Ramadan? Karena kalau cahaya enggak kita jaga, makin lama cahaya itu makin meredup dan bisa saja mati. Cahaya iman kita kalau kita enggak jaga, kita enggak pupuk terus-menerus, kita enggak perbaharui terus-menerus, maka cahaya itu akan padam. Bagaikan lilin, kalau kita enggak jagain, ketiup angin sedikit demi sedikit, goyang kanan, goyang kiri, mengecil, lama-lama bakalan mati. Begitupun cahaya. Ya, begitupun cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita enggak jaga, kalau kita enggak perbaharui terus-menerus di dalam keseharian kehidupan kita, cahaya itu akan padam. Cahaya itu akan mati dan diri kita akan dipenuhi dengan hal-hal yang enggak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dapat mengundang kemurkaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Seminggu yang lalu, jamaah, kita semuanya berlebaran. Seminggu yang lalu kita semuanya berlebaran. Lebaran buat semua orang. Orang baik-baik sampai bajingan paling tengik boleh berlebaran. Orang soleh sampai orang salah boleh berlebaran. Tapi enggak semua orang mendapatkan hakikat Idul Fitri. Enggak semua orang mendapatkan hakikat Idul Fitri. Idul Fitri bukan soal baju baru. Idul Fitri bukan soal makanan yang banyak mewah. Idul Fitri bukan soal jalan-jalan. Tapi Idul Fitri soal kesucian dalam hati. Idul Fitri soal tunduknya diri kepada ilahi. Idul Fitri soal mengenai ibadah kepada ilahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat Idul Fitri yang sebenarnya. Namun untuk mendapatkan kesucian diri kita, menjaga kesucian diri kita, ada dua hal yang mesti kita pahami, yang mesti kita jaga dalam diri kita. Yang pertama, penguatan dimensi vertikal. Penguatan dimensi vertikal, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meraih ampunan atas segala dosa yang telah kita perbuat. Yang kedua adalah penguatan dimensi horizontal kepada sesama hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kepekaan sosial dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, berfirman kepada kita semuanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Di ayat selanjutnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas
Wallahu yuhibbul muhsinin. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 133 dan 134. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luas seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dari ayat kedua ayat ini kita diingatkan, langkah pertama untuk meraih daripada naungan ampunan dari Ilahi Rabbi adalah bersegera meraih ampunan dan bersegera meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Seraya menyadari bahwa kuasa Allah begitu luas bagi kita. Surga udah disiapin buat orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana enggak orang-orang yang keluar daripada bulan suci Ramadan dijanjiin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi aw man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa bulan suci Ramadan, orang yang mendirikan Ramadan, menghidupkan hari-hari dan malam-malam di dalam bulan suci Ramadan, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan jaminan pengampunan dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang telah berlalu yang dilakukan olehnya. Kalau dosa udah diampuni, kan tinggal kebaikan doang. Begitu maksudnya. Kalau dosa udah diampunin kan tinggal kebaikan doang. Kalau udah banyak kebaikan yang kita miliki ada dalam diri kita, insya Allah semuanya kita bakalan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan saat ini, terus meneruskah kita berbuat baik di luar bulan suci Ramadan sebagaimana kita berbuat baik di dalam bulan suci Ramadan? Dalam bulan suci Ramadan kan kita semuanya rajin banget beribadah, ya Pak ya. Rajin banget beribadah sekali. Salat berjamaah, baca Quran, sedekah, infak, menjaga diri dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya kita laksanakan, itu semuanya kita lakukan, itu semuanya kita lakukan. Nah, bagaimana caranya supaya cahaya keimanan yang ada dalam diri kita dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melekat di dalam diri kita, selalu turun kepada diri kita, rahmatnya Allah selalu kita dapatkan, ridhonya Allah selalu kita dapatkan. Yang pertama, kita jaga kualitas sholat kita, kita jaga sarana mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kan tiang agama, sholat adalah tiang agama. Ada hadisnya, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan salat berarti mendirikan agamanya. Orang yang meninggalkan salat, enggak jalanin salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang menghancurkan agama. Makanya kita diajarkan oleh guru-guru kita, apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Wah, getol banget kita sholat. Sholat subuh, kita datang ke masjid berjamaah. Sebelum subuh, kita sholat dulu di rumah. 2 rakaat sebelum sahur. Nyampe masjid, sholat tahiyatul masjid. Terus sholat qabla subuh, sholat sebelum subuh. Sholat fajar lagi. Ya, sholat fajar lagi. Terus sholat subuh. Habis selesai sholat subuh, kita baca Quran. Diam di masjid. Terus aja sampai masuk waktu duha, kita sholat duha. Rajin banget kita sholat di bulan Ramadan. Pulang bentaran, masuk johor ke masjid lagi, ya sholat berjamaah. Begitupun asar, begitupun maghrib, begitupun isya. Habis isya kita nggak pulang ke rumah, ya lanjutin sholat taraweh. Ya. Sholat taraweh kita lanjutin. Ada sholat taraweh yang 8 rakaat nggak apa-apa. Ada sholat taraweh yang 20 rakaat nggak apa-apa. Yang nggak boleh yang kagak sholat. Ya, jangan kita cari-cari perbedaan, kita cari
bersamaan. Yang mau 8 boleh, yang mau 20 boleh, yang witirnya 3 boleh, yang witirnya 5 boleh, yang witirnya 1, bangetan pelit witir saya. Apa-apa boleh, jangan kita ini. Itu kan begitu kita bulan suci Ramadan. Karena kita tahu salat sarana kita berkomunikasi dengan Allah Jalla Jalaluhu. As-salatu mi'rajul mu'mini. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman loh. Kita mau mi'raj bisa dengan sarana berkomunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, makanya tadi kan udah kita dengar tuh. Ya, ikan bandeng, maaf ikan bandeng sama ikan sepat, percuma ganteng kalau kagak sholat. Burung gelatik lagi lompat-lompat, percuma cantik kalau enggak sholat. Biar kata orangnya ganteng, biar kata orangnya cantik, kalau enggak sholat percuma. Biar kata umurnya panjang sampai 1000 tahun, kalau enggak sholat enggak bakalan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat. Kalau sholat kita benar, kalau sholat kita bagus, ibadah yang lain enggak ditanya lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk surga langsung. Mendapatkan jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya kadang-kadang heran sama orang yang nggak mau sholat, apa yang dia cari di dunia ya. Dan saya sering menemukan orang-orang yang sholatnya nggak rapi, sholatnya nggak bener ya, ibadah sholatnya yang bolong-bolong, itu selalu dikasih kesusahan oleh Allah SWT. Tapi saya nggak pernah nemuin orang-orang yang sholatnya rapi, orang-orang yang sholatnya bener, orang-orang yang sholatnya tertib berjamaah 5 waktu, rawatibnya dijalankan, sunnah rawatibnya didirikan. Saya nggak pernah dengar ada orang yang begitu hidupnya nggak dikasih kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti dikasih kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yuk terus kita ramein masjid kita nih, Masjid Jami Al-Mana, dengan kita bareng-bareng sholat berjamaah sebagaimana kemarin di dalam bulan suci Ramadan. Cuman kan kadang-kadang banyak dari kita ya, begitu masuk bulan suci Ramadan, wah masjid rame, hari pertama, hari kedua, sampai keluar-luar ya, sampai nggak nampung. Kadang-kadang panitia Ramadan bingung, sewa tenda udah penuh, tukang sewa tenda disewa semua masjid ya. Masuk 7 hari bulan suci Ramadan, mulai ada kemajuan. Di sini begitu nggak Pak Haji? Oh sama, kirain nggak begitu. Saya mau belajar kalau begitu. Berarti sama ya? Sama. Masuk 7 hari, masuk 15 hari, masuk 20 hari. Ya. Syukur-syukur tanggal 28, 29 Ramadan masih ada jamaah. Ya, kadang-kadang tanggal 28, 29 Ramadan imam doang sendiri. Dia yang ajan, dia yang qomat, dia yang imamin. Jamaahnya pulang kampung semuanya. Ada yang begitu di sini? Nggak ada, kelihatan ya di kampung kita nggak ada yang begitu. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama, menjaga ibadah sholat kita sebagaimana kita jalankan sholat kita di dalam bulan suci Ramadan. Terus kita istiqomah, terus kita jaga ya, terus kita jaga sholat kita berjamaah, kita semangat berjamaah, kita semangat untuk mendirikan sholat-sholat sunnah di luar sholat yang wajib, terus kita jalankan ya, baik di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Yang kedua, menjaga keistiqomahan kita dalam membaca Al-Quran. Ini yang penting. Di bulan suci Ramadan kita lihat diri kita sering banget baca Quran, sering banget mengkaji Al-Quran, sering banget ngebet. Tahu ngebet, paham ngebet nggak? Buka loh, dari halaman ke halaman, itu namanya ngebet Al-Quran, baca ya. Di luar bulan suci, keluar daripada bulan suci Ramadan, kita tinggalkan, kita katakan sayonara Quran, dadah Quran, sampai berjumpa lagi di luar di bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Berani banget orang yang ngomong begitu, padahal nggak ada jaminan
dirinya bakal sampai lagi di bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Tak ada jaminan. Selain kita baca Quran kita, kita jadikan Quran kita sebagai pedoman dalam hidup. Pedoman dalam hidup kita, Al-Quran itu. Kenapa kita jadikan pedoman? Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Quran itu kitab, nggak ada keraguan di dalamnya. Nggak ada keraguan di dalam kitab suci Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nggak ada keraguan Al-Quran. Al-Quran satu sisi ngomong halal, di ayat lain ngomong halal. Kan di satu ayat mengatakan Allah Esa, Allah itu mengatakan Allah satu. Karena nggak ada keraguan di dalam. Kalau ada suci, ayat yang mengatakan Allah itu satu, di ayat yang lain mengatakan itu tiga. Yang kan tidak mengatakan Allah itu di ayat yang satu, di ayat yang lain pun mengatakan Allah itu Allah itu. Dan kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita agar kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, bagaimana cara menjaga daripada diri kita selalu dalam naungan ilahi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memperbanyak puasa sunnah di luar bulan suci Ramadan. Ya, terlebih di dalam bulan Syawal. Ya, terlebih di dalam bulan Syawal, bahwa dikatakan man shoma Ramadana summa atba'ahu sitta min Syawal kana kasiyamid dahar. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan diikuti, dilanjuti dengan puasa sunnah 6 hari lamanya di bulan Syawal, maka seakan-akan kana kasiyamid dahar, maka seakan-akan nih orang yang melakukan itu mendapatkan pahala seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun lamanya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu tadi ya, yang ketiga, menjaga ya memperbanyak puasa sunnah kita di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Yang keempat, supaya kita selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah terus menjaga diri dan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dari penyakit-penyakit batin yang ada di dalam diri. Puasa kan ngajarin kita selama bulan suci Ramadan bagaimana diri kita menjaga, bagaimana kita menjaga diri kita dari hal-hal ya yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Bulan suci Ramadan kan kita mah nggak pernah yang namanya ngomongin orang, iri, dengki, hasut, sombong. Itu semuanya kita. Karena apa? Menjalankan puasa. Kita jaga diri kita. Kita jaga hati kita dari penyakit-penyakit batin dengan puasa kita. Ya. Puasa kan, puasa itu puasa apa namanya? Menjauhkan, membersihkan diri kita dari penyakit zahir dan penyakit batin. Penyakit ada 2, Pak, jangan salah. Penyakit zahir dan penyakit batin. Penyakit zahir orang yang sakit lebih tahu dari orang lain. Tapi kalau penyakit batin orang lain kadang-kadang lebih tahu daripada yang punya sakit. Penyakit zahir, jantung, asam urat, stroke. Orang yang sakit tahu, orang lain nggak ngerasain. Tapi kalau penyakit batin, sombong, iri, hasut, dengki, dan sejenisnya, orang lain kadang-kadang lebih tahu daripada yang. Dan penyakit zahir cuma menghancurkan dunia doang. Kalau kita jantung, kita stroke, cuma urusan dunia doang yang hancur. Tapi kalau penyakit batin menghancurkan dunia, meluluh lantahkan akhirat. Sombong, penyakit batin, di dunia dijauhin orang, di akhirat neraka tempatnya. Ya, itu penyakit zahir dan penyakit batin. Kita jaga diri kita dari segala penyakit, dari segala macam penyakit batin yang dapat menambah dosa kita. Karena dosa-dosa bertambah, akhirnya hati kita menjadi mati, cahaya keimanan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanda-tanda amal-amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita terus istiqomah di luar bulan suci Ramadan pun kita terus beribadah, kita terus sholat berjamaah, kita terus selalu membaca Al-Qur'anul Karim, kita terus selalu menjaga diri kita, kita terus menjalankan puasa sunnah di luar bulan suci Ramadan. Itu merupakan tanda-tanda diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, kebaikan akan melahirkan kebaikan selanjutnya. Dan apabila di dalam diri kita nggak ada kebaikan, maka kita harus selalu waspada, harus selalu mawas diri, terus berusaha muhasabah diri, memperbaiki diri kita agar kita selalu di dalam kebaikan, di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena apa? Karena Allah yang kita sembah di bulan suci Ramadan adalah Allah yang sama di luar bulan suci Ramadan. Ya, ada yang beda. Allah yang kita sembah di bulan suci Ramadan, kita sholat menyembah Allah, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang sama di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya di luar bulan suci Ramadan. Makanya kita nggak boleh, ya, kita nggak boleh bulan suci Ramadan giat, bulan suci Ramadan semangat, bulan suci Ramadan mengharapkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi di luar bulan suci Ramadan kita kembali lagi kepada godaan setan. Kita kembali lagi berbuat khilaf dan salah. Kita kembali lagi undang amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya itu. Kadang-kadang banyak orang yang lupa. Banyak orang yang lupa. Banyak orang yang lalai ketika keluar daripada bulan suci Ramadan. Disangkanya Allah cuma ada bulan suci Ramadan doang. Ya, disangkanya Allah cuma ada bulan suci Ramadan doang. Di luar bulan suci Ramadan nggak ada ampunan, nggak ada maghfirah. Padahal Allah itu bukan cuma mengasih ampunan di dalam bulan suci Ramadan, tapi di luar bulan suci Ramadan pun Allah akan ngasih ampunan kepada hamba-hambanya yang mau mendekat kepadanya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya adalah bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan saudara-saudara kita. Sebagaimana yang sudah kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, hari raya Idul Fitri pun terus kita lakukan di hari-hari dan bulan-bulan selanjutnya. Bagaimana enggak kita bulan suci Ramadan kan kita jaga hubungan baik dengan saudara-saudara kita. Dengan apa? Dengan memperhatikan mereka. Melalui apa? Melalui zakat, sedekah, infak yang kita keluarkan buat mereka. Ya. Bulan suci Ramadan kan kita perhatiin tuh saudara-saudara kita. Bagaimana kita nggak bisa ngelihat saudara-saudara kita yang susah. Kita bantu mereka. Kita keluarkan zakat buat mereka. Ya zakat fitrah kita, ya zakat mal kita, ya sedekah kita dan lain sebagainya. Kita bantu kepada mereka. Kita serahkan kepada mereka, ya, supaya diri kita tetap suci kembali dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah bulan suci Ramadan masuk 1 Syawal, ramai-ramai kita saling bersilaturahim. Yang dekat saling bersalaman, yang jauh sekarang sudah maju begitu hebatnya teknologi, bisa video call, bisa telepon dan lain sebagainya. Saling maaf menyambung tali silaturahim. Dan menyambung tali silaturahim ini bukan hanya berada di 1 Syawal saja atau di bulan Syawal saja, tapi menyambung tali silaturahim itu pun terus kita lakukan, ya, di bulan Syawal dan bulan-bulan yang lainnya setelah Syawal. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannah qatala, nggak bakalan masuk surga orang yang mutus tali silaturahim. Jadi saling memaafkan itu belum tentu menyambung tali silaturahim. Belum tentu. Ada orang yang, oh gue maafin lu, iman gue nggak mau ngeliat muka lu lagi. Ada yang begitu. Bukan begitu maksudnya. Bukan cuma saling memaafkan saja, tapi terus sambung tali persaudaraan. Terus sambung silaturahim, baik sedarah maupun tidak sedarah.
Karena al-muslim, ikhwanul muslim. Karena seorang muslim adalah saudara bagi semua saudaranya sesama muslim. Ya, kan ada orang silaturahim tuh mau silaturahim kalau didatengin sama saudaranya. Ya, oh, gua mah didatengin tuh sama si fulan. Besok gua ke rumahnya. Bukan begitu maksudnya, ya. Kalau si fulan kagak ke rumahnya, kagak ke rumah gua nggak mau ke rumah dia. Ya diajak kagak ke rumah gua, misalnya begitu. Ya maaf nih, saya bahasanya bahasa begini nih ya. Ya, bukan begitu maksudnya, saling menyambung, saling silaturahmi itu bukan begitu. Tetapi bagaimana caranya kita saling mengasihi? Bagaimana kita caranya saling melindungi? Bagaimana caranya kita saling nasihat menasehati dalam kebaikan, dalam naungan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan menyambung dari silaturahim begitu ya. Saling menyayangi, saling mengasihi, saling nasihat menasehati. Kalau orang namanya sayang sama saudaranya, saudaranya salah dinasehatin. Dan kalau kita emang salah sebagai saudara, kalau dinasehatin sama saudara kita, jangan baperan, jangan baperan, jangan nggak terima. Kalau ada saudara kita yang masih menasehati diri kita, namanya masih ada orang yang sayang sama kita, Enggak, kita dinasehatin, emang kita salah, emang kita salah, dinasehatin sama saudara kita. Lu tahu apa nasihatin gua, lu kan masih bocah. Iya, emang kebetulan saudaranya yang nasihatin adik sepupu misalnya begitu. Ngapain nasihatin gua? Akhirnya apa? Putus tali silaturahim. Kagak mau ketemu dan padahal dinasihati dalam kebaikan. Supaya apa? Supaya dalam selalu dalam naungan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang menyambung tali silaturahim akan diberikan keberkahan oleh Allah. Keberkahan dalam rizkinya dan keberkahan dalam umur. Selama Ramadan kita berpuasa. Puasa itu melatih keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam diri kita. Keikhlasan. Ikhlas artinya kita beribadah hanya karena Allah. Itu kan puasa begitu. Allahumma lakasum hanya untuk Allah aku berpuasa. Begitupun dengan memaafkan. Kalau Ramadan saja kita udah latih diri kita dalam puasa untuk ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dalam hal silaturahim. Tadi saya bilang ikhlas. Ya, nggak ada embel-embel lainnya. Ya kalau cuma lahir doang tadi Bapak bilang batinnya enggak, itu namanya masih dongkol. Ya, masih dongkol. Caranya adalah kita serahkan semua urusan kepada Allah. Kita serahkan semua urusan kepada Allah. Kita yang penting diri kita dulu nih. Kalau orang lain nggak maafkan secara batin, itu urusannya dia. Yang penting diri kita. Ya, yang penting diri kita. Ada orang yang begitu soalnya Pak, ada. Bukannya bapak-bapak nih, saya sendiri ngerasain. Ya, saya sendiri ngerasain kayak begitu. Bukan orang lain. Ya, bukan orang lain, masih saudara ada walaupun saudara jauh misalnya begitu. Ya, dia kayaknya nggak mau tuh silaturahim, kayaknya nggak mau tuh nyambung. Ya, saya samperin, saya datengin. Ya, karena apa? Karena ikhlas. Ya, karena keikhlasan aja kepada Allah. Urusan dia mau terima apa enggak, itu urusannya dia sama Allah. Yang penting diri kita ya memaafkan secara lahir dan batin ya, dengan penuh keikhlasan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan begitu orang yang kita maafkan pun ya begitu juga dia memaafkan kepada kita benar-benar secara zahir maupun batin ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.